Sari Astuti. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan. Objek yang saya gunakan adalah biji kacang hijau. Di sini saya telah menyediakan alat dan bahannya seperti 7 gelas plastik, di mana saya sudah memberikan keterangan masing-masing gelas pada kertas tabel. Kemudian 2 gelas berisi air bersih, tutup plastik, 7 lembar kapas, 1 gunting, 1 isolasi, 1 pena, 1 sendok, 1 penggaris, 1 bungkus deterjen, dan biji kacang hijau. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah di mana gelas pertama saya memberikan keterangan berisikan air 1 sendok yang tidak dicampur oleh deterjen. Gelas kedua berisikan 2 sendok air deterjen. Gelas ketiga 3 sendok air deterjen. Gelas keempat 4 sendok air deterjen. Gelas kelima 5 sendok air deterjen. Gelas keenam 6 sendok air deterjen, dan gelas ke-7 7 sendok air deterjen. Pertama yang akan saya lakukan adalah akan saya masukkan masing-masing gelas 1 kapas, lalu langkah berikutnya saya akan masukkan biji kacang hijau. Berikutnya, gelas yang saya beri keterangan tanpa ada campuran air deterjen akan saya berikan 2 sendok air bersih pada gelas pertama. Lalu di gelas yang kedua berisi air bersih akan saya campurkan dengan 1 sendok air deterjen. Kita aduk, lalu kita larutkan. Setelah larut, kemudian kita masukkan di gelas kedua dengan keterangan 2 sendok air deterjen, kita masukkan. Di gelas ketiga dengan keterangan 3 sendok air deterjen. Di gelas keempat 4 sendok air deterjen. Gelas kelima saya masukkan 5 sendok air deterjen. Saya masukkan 6 sendok air deterjen. Dan di gelas yang terakhir saya masukkan 7 sendok air deterjen. Setelah itu, masing-masing gelas akan saya tutup. Baiklah, dari ke-7 gelas setelah saya tutup, kita akan mengetahui beberapa hari kemudian bagaimana yang terjadi dengan biji kacang hijau pada gelas pertama tanpa ada campuran deterjen, dan 6 gelas adanya campuran deterjen dengan masing-masing sendok yang saya berikan tadi. Kita tunggu dalam beberapa hari hasilnya seperti. Hari ini saya akan memperlihatkan hasil percobaan saya tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Di sini terlihat ya, pada gelas yang berisikan biji kacang hijau dicampur dengan 2 sendok
air deterjen terbawa belum ada perkembangan atau tanda-tanda yang terjadi pada biji kacang hijau. Masih dalam keadaan gelas ketiga, di mana biji kacang hijau diberikan 4 sendok air deterjen. Gelas ketiga ini sudah terlihat kulit pada kacang hijau mulai terpecah. Lalu ada beberapa biji kacang hijau sudah mengalami pertumbuhan akar seperti yang ini saya tunjukkan. Sudah ada pertumbuhan akar, namun akar ini masih pendek. Di gelas keempat, biji kacang hijau yang diberikan atau dicampur dengan 5 sendok air deterjen. Di sini biji kacang hijau sudah mengalami perubahan warna, lalu kulitnya pecah dan mulai tumbuh akar. Pada gelas kelima, di sini biji kacang hijau dicampur dengan 6 sendok air deterjen pada kulit kacang hijau ya. Sudah mengalami perubahan kulit pada biji kacang hijau menjadi warna hitam kecoklatan. Pada gelas ke-6, biji kacang hijau dicampur dengan 7 sendok air deterjen. Bahan warna kulitnya menjadi hitam kecoklatan, namun tidak ada pertumbuhan akar pada biji kacang hijau ini. Di gelas ke-7, biji kacang hijau yang tidak ada campuran air deterjen, kulit kacang hijau tidak mengalami perubahan, pertumbuhan akar sudah nampak dapat terlihat dengan jelas. Di pertumbuhan akar ini kita akan melihat berapa akar yang sudah dicapainya. Kita bisa ukur dengan penggaris. Di sini saya akan mencoba mengukurnya. Kali ini adalah hari ketiga dan keempat. Di gelas pertama ini, di mana biji kacang hijau yang telah diberikan 2 sendok air deterjen. Di sini sudah terlihat hasilnya bahwa warna dari kacang hijau mengalami perubahan warna yang tadinya hijau menjadi coklat kehitaman. Di gelas kedua, di mana biji kacang hijau ini saya campur dengan 3 sendok air deterjen. Perubahan yang terjadi pada biji kacang hijau, namun warna kulitnya menjadi hitam kegelapan. Di gelas ketiga, bagaimana hasil yang diperoleh dicampur dengan 4 sendok air deterjen. Biji kacang hijau tidak mengalami perubahan apapun. Di gelas keempat, kita akan melihat hasilnya. Belum ada perubahan, di mana perkecambahan dicampur dengan 5 sendok air deterjen. Pada gelas ke-6 kita lihat juga hasilnya. Masih sama, belum ada perubahan yang terjadi pada biji perkecambahan. Di gelas ke-6 ternyata juga sama, masih belum ada perubahan, di mana biji kacang hijau ini dicampur dengan 7 sendok air deterjen. Ke gelas yang ke-7, di mana di sini biji kacang hijau tidak diberikan pencampuran air deterjen, tetapi hanya diberikan air bersih. Ternyata di sini perubahan biji kacang hijau telah mengalir ke percambahan yang hampir sempurna, karena sudah terlihat jelas daun yang ada di biji kepercambahan kacang hijau sudah mulai mekar. Percobaan yang telah saya lakukan selama 6-7 hari, kita akan mengetahui hasilnya bagaimana. Gelas yang pertama, 2 sendok deterjen yang saya campurkan ke dalam biji kacang hijau. Terlihat di sini yang terjadi adalah ternyata penjamuran, lalu tidak ada perkembangan ataupun pertumbuhan yang terjadi pada biji kacang hijau. Pada gelas kedua, biji kacang hijau yang dicampur dengan 3 sendok deterjen dengan hasil penjamuran yang begitu besar, lalu tidak adanya pertumbuhan ataupun perkembangan yang terjadi pada biji kacang hijau. Gelas ketiga menunjukkan hasil sama. Kacang hijau mengalami perubahan warna pada kulit yang menjadi kehitaman, lalu tidak mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan. Di gelas keempat, pencampuran biji kacang hijau dengan 5 sendok deterjen
juga tidak mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan yang baik ya. Jadi masih seperti semula, tetapi perubahan pada kulit yang menjadi kehitaman. Di gelas kelima, biji kacang hijau mengalami pembusukan. Selain perubahan warna, juga mengalami pembusukan pada biji kacang hijau, tidak mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan. Di gelas kelima ini, biji kacang hijau dicampur dengan 6 sendok deterjen. Lalu bagaimana dengan gelas ke-6? Di gelas ke-6 ini, biji kacang hijau dicampur dengan 7 sendok deterjen. Perubahan yang terjadi tidak mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan, tetapi kulit pada biji kacang hijau mengalami perubahan warna menjadi kehitaman. Nah, bagaimana dengan gelas ke-7 yang tanpa adanya campuran deterjen, tetapi diberikan 1 sendok air bersih dalam waktu 6-7 hari sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu baik. Di sini terlihat jelas bahwa biji kacang hijau yang tidak adanya campuran deterjen telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Di mana kita ketahui di sini sudah tumbuh akar-akarnya. Lalu tumbuh batang yang semakin tinggi dan daun dengan tekstur warna yang bagus. Lalu tumbuh di batangnya ini biji baru yang akan tumbuh daun kembali. Lalu dari tekstur perkecambahan ini warnanya bagus ya, bagus. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh deterjen terhadap perkecambahan ini sangat berpengaruh, karena dengan adanya campuran deterjen yang adanya bahan kimia sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada biji kacang hijau. Dengan hasil yang telah ditunjukkan tadi, namun perkecambahan pada biji kacang hijau mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan bagus karena tidak adanya pencampuran dari deterjen. Karena biji kacang hijau ini atau percobaan yang saya lakukan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, semoga hasil yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.